Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua, hingga di malam yang lumayan dingin ini karena habis hujan begitu guys, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semangat, masih memberikan kita rasa untuk keinginan yang kuat dalam menuntut keinginan yang tinggi untuk datang ke majelis ta'lim. Ini satu hal yang patut dan perlu kita syukuri bersama, karena kadang manusia itu dalam kondisi tertentu mengalami yang namanya futur, mengalami yang namanya penurunan semangat ibadah gitu ya. Tiba-tiba kok aras-arasan teman arep mangkat ngaji, awang-awangan aja arep mangkat sholat berjamaah. Manusiawi seperti itu. Keimanan, al-imanu yazidu, bertambah, wayang kusuk, dan juga bisa menurun, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman itu gara-garanya atau penyebabnya karena ketaatan. Jadi kalau seumpamanya kita lagi down, lagi malas, lagi kurang semangat, ditumbuhkan lagi ketaatan itu supaya tidak semakin menurun. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan jika kok aras-arasan kurang semangat, barangkali kita ada sebuah maksiat yang kemudian pernah sempat kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan demikian jika iman kita mau bertambah terus, maka banyak-banyaklah melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya mohon maaf, ini yang seyogyanya mengisi kajian pada malam ini adalah Pak Tanto, Pak Susanto, Pak Anto. Namun berhubung beliau habis sembuh atau sudah sembuh, lagi sakit, habis operasi. Ini juga Pak Jamingun juga lagi sakit. Mungkin di antara kita juga ada yang sedang sakit. Mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau-beliau, memberikan kesembuhan, segera mengangkat sakit yang dideritanya, kemudian
seperti Pak Anto yang sedang habis operasi, mudah-mudahan segera dipulihkan kembali. Dan nantinya bisa kita harapkan bisa berkumpul lagi dengan kita semuanya. Ni'matani maghbun, nikmatani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima, yang kemudian seringkali kita lalaikan, kita lupakan. Apa itu? As-sihhat wal faragh, kesehatan dan sempat. Nah ini mumpung kita lagi sehat, mumpung Allah masih menjaga kesehatan kita yang sehat-sehat ini, ayo kita semangat beribadah kepada Allah. Salah satunya dengan menuntut ilmu, ini juga bagian dari ibadah. Bapak Ibu, alhamdulillah meskipun kesempatan malam ini mungkin ada sebagian di antara kita yang berhalangan hadir, mudah-mudahan yang hadir di sini ini yakinlah bahwa kehadiran kita ini menjadi sebab nanti Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nah, jadi mencari ilmu itu bukan hanya urusan dunia saja, tapi di situ ada dampak akhiratnya. Dampak akhiratnya apa? Akan mempermudah jalan kita menuju surga. Jadi panjenengan yang hadir di sini, insya Allah, walaupun madan anyes begitu, habis hujan, jalannya becek, gitu nggih, kayaknya lebih kepenak anggar turun, bar sholat itu seneng Pak. Mendingan turun, bar kowe karo leye-leye nonton TV apa scroll HP, buka status. Nah, salat suwe malah nambah kantuk kan enak banget. Nah, ketika kita memaksakan diri untuk melawan rasa kantuk kita, rasa malas kita, rasa awang-awangan tadi, maka sesungguhnya kita sedang menempuh jalan yang benar. Okay? Insya Allah dengan semangatnya panjenengan nanti Allah akan mempermudah. Tiba-tiba kita semangat ibadahnya, tiba-tiba ada perubahan-perubahan yang baik dalam diri kita. Insya Allah mukmin yang baik adalah ketika dia ada perubahan perbaikan dari hari sebelumnya dengan hari yang sekarang. Ada perubahan, gitu ya. Maka dikatakan kita itu termasuk adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam kesempatan ini seperti biasa materi yang akan saya sampaikan masih tentang persoalan akidah, masih tentang persoalan tauhid. Kenapa? Karena ini kuncinya, kunci seorang muslim mendapatkan ataupun mendapatkan kunci untuk masuk surga itu bagaimana supaya akidahnya benar, tauhidnya betul. Nah ini yang perlu diperbaiki. Mungkin kita semua seringkali mendapatkan, mendengarkan, tapi tidak masalah. Justru dengan demikian kita terus dan senantiasa memperbaharui, mengingat-ingat kembali, nganyar-nganyari terus. Penting sekali. Kadang namanya manusia kan begitu, sering lupa, sering lalai. Mungkin kita sering mendengar dari ustaz, dari guru ngaji kita, atau dari mungkin orang tua kita, pentingnya tauhid, pentingnya akidah. Kenapa? Karena satu ini yang nanti akan mengantarkan kita menuju surga. Kalau tauhid kita tidak benar, kalau akidah kita salah, ini akan beresiko kita tidak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek hidup sudah berapa banyak tahun kita hidup di dunia ini, amal sudah kita kerjakan semua, sudah berupaya untuk semaksimal mungkin, ternyata
ada penghalang yang akan mengakibatkan kita tidak masuk surga. Yaitu apa? Akidah yang tidak benar, tauhid kita yang salah. Maka ini perlu diluruskan dan perlu diingat-ingat terus. Kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya itu yang pertama kali disampaikan itu adalah urusan akidah. Yang pertama kali didakwahkan itu adalah perihal tauhid. Bukan ibadah dulu, bagaimana tata cara sholat belum, bagaimana zakat, takarannya, nisabnya, haulnya belum sampai ke sana. Nabi itu menata dulu, menata apa yang ditata? Akidahnya, tauhidnya dibenarkan dulu. Karena apa? Ini kuncinya, utamanya adalah tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kemudian saya akan mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan terkait dengan tauhid. Nah, dari awal sudah saya sampaikan di antara materi akidah atau pelajaran tauhid adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini sebelumnya mohon maaf. Artinya ada yang lupa. Kita belum mengawali pertemuan ini. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akan saya ulangi kembali supaya kita kan rata-rata di sini sudah kesepuhan. Tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Jamil kan begitu, angin ngemut-ngemut dia Pak Jamil menurut kesepuhan gitu ya. Kemudian nulis pun ya, ngapa maning kok nulis Arab gitu. Emutan do ngaji bareng metu sekarang wis kelalen mani. Nah ini pentingnya untuk karena sudah kesepuhan wajar Bapak Ibu. Maka ulama mengatakan belajar di waktu kecil, di masa tua seperti mengukir di atas air. Nah, tapi belajar di waktu kecil, di masa-masa keemasannya putra putri kita seperti mengukir di atas batu. Jadi landep, pandes gitu. Coba mengukir di atas airnya murat air terus. Tapi tidak ada masalah, nggak ada masalah. Apakah bisa? Bisa, tapi perlu perjuangan. Kenapa? Karena kalau sudah usia bukan hanya soal susah untuk mengingat, tapi karena yang diingat saking akeh gitu ya. Saking akeh urusan sekolah anak, urusan pahala, urung maning anak tugas kang kantor, urung maning urusan tanggane, RT-ane, takmire, ya dan lain sebagainya. Terlalu banyak yang difikirkan. Nah kalau masih muda, masih anak-anak remaja gitu ya, kan masih kosong. Nah ini kalau kita sudah tahu akan hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita dorong anak-anak kita, kan begitu. Pemuda-pemuda kita dorong untuk belajar. Jangan sampai mereka seperti kita, gitu ya. Seperti kita yang sudah usia sudah lumayan banyak, umurnya sudah lumayan banyak. Untuk menimba ilmu butuh effort yang luar biasa, butuh kerja keras gitu, untuk mengingat-ingat, untuk kemudian mengamalkan. Ingatan mungkin masih bagus, tapi fisik sudah mulai tidak seperti sebelumnya. Nah, ini kita dorong anak-anak kita, generasi pengganti kita ini kita dorong untuk supaya lebih semangat, mumpung masih muda, kan gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, pentingnya mengenal Allah masih dalam penting. Kenapa menjadi penting? Karena agar kita menjadi hamba Allah yang dicintai, agar kita mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah, kita pengen mendapatkan cintanya Allah. Nah ini tentu harus kenal, kan begitu guys. Namanya orang kenal itu kan jadi tahu seluk beluknya,
Contoh misalkan ibu-ibu di sini, artis yang paling dikenal sinten kira-kira? Halo? Banyak? Pada akeh ya sehingga contoh misalkan artis yang kita ngefans misalkan sama artis kan gitu. Itu kan bentuk lain dari kata cinta, ngefans sama artis. Coba nama jeneng gawane mesti ngerti. Terus kemudian nama aslinya kan kadang artis itu namanya nama apa gitu, nama samaran, nama artisnya gitu. Nama aslinya beda. Seperti siapa ya? Ayu Ting Ting. Nah, Ayu Ting Ting nama aslinya sinten, Bu? Salah. Coba kalau nggak ngecek sama anak-anak kita, siapa kiranya yang mereka fans? Misalkan Cristiano Ronaldo, ya, anak-anak muda gitu yang seneng bal-balan, ngefansnya misalkan Cristiano Ronaldo, pasti mereka tahu namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, istrinya siapa namanya, itu pasti tahu. Kesukaannya, hobinya artis yang dia fans gitu ya. Dia ngefans sama si pasti tahu hobinya, kesenangannya, senangnya baju apa, gitu. Tahu itu sepatunya yang dipakai apa, hari-harinya bagaimana, bahkan foto-fotonya ditempelin di kamar-kamar mereka. Gitu. Kan saking apa? Saking ngefansnya, saking cintanya sehingga tahu. Nah ini pertanyaan nanti kita ini. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kira-kira perlu tahu nggak Bapak Ibu? Perlu. Dan bukan hanya perlu, wajib, gitu ya. Wajib. Karena beliau yang punya hak untuk kemudian menentukan kita masuk surga atau neraka. Gitu. Itu yang kita harapkan, gitu ya. Maka wajib, bukan hanya perlu, tapi wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang harus kita imani pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu akan itu. Allah sebagai pencipta, kemudian Allah juga sebagai apa? Selain Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini, Allah juga yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Siapa yang kemudian menjamin rezeki kita? Kita berangkat pagi pulang sore, kadang dapat, umpamanya senang mancing, kadang dapat iwak, oleh iwak, kadang orang. Siapa kira-kira yang menentukan itu? Allah. Petaninya sing nandur pari dengan kondisi hujan seperti ini, kira-kira apik apa orang nang pari ini? Utawane siki lagi musim jagung, nandur jagung mangsa hujan seperti ini, apik apa orang? Pupuke angel atau gampang, terkadang pupuke kurang ya hasilnya apik, terkadang pupuke akeh juga hasilnya orang apik. Pernah mengalami seperti itu nggih? Ada yang petani yang begini? Sing blumbange juga iya. Musim udan wingi, bulan tahun kemarin misalkan di bulan yang sama, bulan Oktober sih. Bulan Oktober biasane iwak iki lagi mangsane larang. Payune banter. Apakah kemudian tahun ini sama? Belum tentu. Kenapa? Karena yang memberi rezeki itu sinten? Allah. Dan itu hak Allah. Kemudian Allah mau memberikan seberapa banyak rezeki kepada kita. Dan yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga yang menjadikan malam siang, kemudian matahari terbit dari timur, terbenamnya di barat.
Apakah kemudian berputar sendiri? Tidak. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus meyakini akan hal itu dengan cara kita mengetahui. Kan dia sudah mengenali, sudah tahu. Oh ternyata Allah yang kemarin-kemarin katanya gitu ya. Kalau sekarang kita harus lebih mantap lagi. Allah yang menciptakan segala sesuatu, segala makhluk hidup, baik yang hidup ataupun benda mati, bumi dan seisinya, seluruh jagat raya ini, kita meyakini bahwasanya semuanya Allah yang menciptakan. Kemudian juga Allah yang memberi rezeki, Allah juga yang mengatur alam semesta. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah kalau sudah tahu seperti itu, apakah hal ini juga bisa menjamin sudah cukup memberikan jaminan kita masuk surga? Kita sudah yakin ya, kita sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang berhak untuk disembah. Ini poin berikutnya. Nah, ketika kita hanya percaya bahwasanya Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, kemudian kita percaya bahwasanya Allah memberi rezeki, kemudian juga kita percaya dan yakin bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini, ternyata tidak cukup untuk menjadikan kita masuk surga. Kenapa? Nah, ini contoh. Kenapa tidak cukup seorang muslim dikatakan ketika percaya meyakini hal tersebut tidak cukup untuk bisa masuk surga? Kenapa? Karena seorang muslim harus meyakini satu hal lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang patut, yang berhak untuk kita sembah, yang wajib kita sembah. Kalau kemudian ditanya, apakah siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa kemudian yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur alam semesta ini, apakah itu cukup? Tentu tidak. Siapa yang kemudian pernah menyatakan hal seperti ini adalah kalau hanya sekedar percaya bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, kalau hanya itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, tentu iblis sudah masuk duluan. Tapi ternyata apa? Iblis tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, menceritakan bagaimana tentang ucapan iblis dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berkata kepada iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu? Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah. Artinya apa? Iblis mengakui bahwasanya Allah sebagai pencipta. Dia mengakui, kau adalah yang menciptakan, aku dari
yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki kepada mereka, siapa yang mengatur alam semesta ini? Mereka orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik Quraisy. Mereka zaman dulu ketika ditanya itu, mereka menjawabnya apa? Allah. Jadi musyrikin Quraisy itu meyakini, mereka percaya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Nah, meskipun mereka menyampaikan, mengatakan hal yang demikian, pertanyaannya, tapi kenapa Rasulullah SAW masih memerangi kaum musyrikin Quraisy? Jadi tidak cukup hanya percaya seperti itu. Maka kemudian yang perlu diketahui atau yang perlu kita lakukan adalah dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Jadi mereka orang-orang musyrikin itu mereka tahu Allah yang menciptakan, tapi mereka beribadah bukan kepada Allah. Apa yang mereka sembah? Mereka menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan itu mendatangkan tandingan, gitu ya. Mendatangkan tandingan bahwasanya ada sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai seorang muslim itu hukumnya wajib mengesahkan Allah dalam setiap ibadah kita. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, ibadah seperti apa yang kemudian bisa menyelamatkan kita, menjadikan Allah itu ridho, menjadikan Allah itu cinta kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah itu perbedaan orang-orang musyrikin dan orang-orang muslim, orang-orang mukmin, yaitu apa? Orang-orang muslim dan orang-orang musyrik, mereka sama-sama percaya bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Mereka percaya, sama-sama percaya. Tapi bedanya orang muslim, orang yang beriman, itu mereka bedanya, kalau orang muslim beribadah itu hanya kepada Allah. Kalau orang musyrik, ada yang kemudian mereka mencampur adukan ibadahnya. Sholat ya iya, tapi masih berbuat syirik. Berkorban iya, tapi juga kadang berkorban sesuatu yang syirik. Contohnya sudah banyak nih, beberapa kali sudah sering saya sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah pengertiannya adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Saya ulangi, ibadah itu adalah seluruh perkara, apapun perkaranya, yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya Allah. Seluruh perbuatan, seluruh perkara yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah, baik itu perbuatan zahir ataupun perbuatan batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi apapun perbuatannya, kalau itu dicintai oleh Allah dan kemudian mendatangkan ridho Allah, itu adalah ibadah. Nah, cara membedakannya seperti apa? Yang dicintai dan
contohnya apresiasi, pujian yang kemudian disematkan kepada mereka yang melaksanakan puasa Ramadan. Perintah iya, kemudian bahkan Allah mengapresiasi dengan apa? Pintunya itu disediakan pintu khusus. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu cinta dengan perkara tersebut. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka perkara tersebut adalah ibadah. Kalau sudah ibadah, maka tidak boleh dicampur-campurkan dengan kesyirikan. Gitu. Ya. Kalau orang musyrikin, nah itu biasa mereka mencampur-campurkan seperti itu. Contoh yang lain adalah termasuk diantara bahwa sesuatu yang dicintai oleh Allah adalah apa? Doa. Perkara yang zahir, perkara yang tampak. Perkara yang tampak adalah tadi kan disebutkan perkara itu, perbuatan itu tampak ataupun tidak tampak, yang pasti itu adalah perintah atau dicintai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dicintai oleh Allah dan itu adalah ibadah. Contoh adalah doa. Dalilnya apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab, maka aku akan mengabulkan. Ini perintah, maka perintah. Kalau sudah perintah, maka ini adalah ibadah. Kalau ini adalah ibadah, boleh nggak kita meminta kepada selain Allah? Boleh nggak kita berdoa kepada selain Allah? Atau misalkan kita berdoa dengan cara mencampur, maksudnya mencampur separuhnya, setengahnya itu enggak, ke Allah itu setengah-setengah. Contoh misalkan esi nganggo nopo, misalkan ada kuburan yang dianggap keramat, benar dia berharapnya kepada supaya apa? Allah memberikan keselamatan. Tapi untuk berdoa itu dia harus datang ke situ dulu, karena dia meyakini bahwasanya dengan lantaran nyongdongan atau njaluk didongatna maring ahli kubur yang dianggap soleh, yang dianggap keramat, akhirnya apa? Dia mencampurkan apa? Ibadahnya tidak semata-mata kepada doanya, itu masih tercampur dengan hal yang tidak apa? Yang tidak tulus, benar-benar murni kepada Allah. Jangan kemudian menganggap bahwasanya kita itu lemah. Nyong nek ora lantaran kowe yang dongane wong apa namanya wong biasa, ora tahu ibadah ora kowe. Apa kemudian sehingga nyong kudu dongane maring kuburan, dongane maring kae anak wit sing gede banget misalkan. Dengan lantaran seperti itu. Kan ada yang seperti ini supaya apa? Doanya cepat dikabulkan. Mereka bukan meyakini bahwasanya yang di kuburan, bahwasanya yang penunggu napa wit-witan sing gede kuwi sing memberikan rezeki, bukan. Mereka percaya kok yang memberikan rezeki adalah Allah. Tapi mereka boleh ndonga itu Allah. Ya ini tidak boleh. Doa adalah ibadah. Bahkan dikatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini harus sahih. Doa itu adalah ibadah. Apalagi ditegaskan seperti itu. Tidak ditegaskan pun, ini lebih menguatkan dengan dipertegas seperti itu. Ketika definisi tadi perintah Allah itu adalah ibadah, maka ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, itu secara otomatis
perbuatan yang diperbolehkan, tidak dilarang. Ziarah kubur tidak dilarang. Tapi dalam rangka apa kemudian kita datang ke sana? Ini yang perlu jadi catatan khusus. Kalau ke sana dalam rangka tadi, misalkan kepengen hidupnya sejahtera, kepengen hidupnya lebih makmur, lebih enak, rezeki lebih lancar, mohon maaf, pertanyaannya adalah siapa kemudian yang memberikan kesejahteraan hidup? Siapa yang memberi rezeki? Allah. Apakah ada dalil dengan lantaran orang-orang yang soleh kemudian Allah memberikan? Orang-orang yang soleh yang sudah wafat, orang-orang yang soleh yang sudah wafat kemudian kita minta di situ bertawassul, bahasanya menjadikan beliau-beliau sebagai wasilah, orang-orang soleh tadi sebagai wasilah, apakah diperbolehkan? Ini tidak diperbolehkan. Boleh berziarah kubur, kuburannya siapapun boleh. Bahkan kita tidak kenal, misalkan ada kuburan kita berziarah ke sana, itu ya. Kita mendoakan yang meninggal dengan doa yang sudah diajarkan. Gitu ketika kita lewat di kuburan, masuk di kuburan, kan doanya apa? Bagaimana? Assalamualaikum, assalamualaikum ya adat dia, ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, wal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum. Coba itu pertanyaan, doanya saja luar biasa. Doanya itu nyapa, Bu. Doanya itu nyapa, assalamualaikum ya ahli kubur, gitu kan. Kita itu hanya beda arah. Artinya mereka pun juga, kita pun akan jadi seperti mereka. Assalamualaikum ya ahli diyar, assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Kita mendoakan kepada mereka keselamatan dan kesejahteraan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan itu ada tekan di situ. Jangan tanpa sadar. Artinya apa? Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Artinya apa? Wa dan inna sesungguhnya kami, insyaallah jika Allah menghendaki, bikum lahiqun, surga akan mengikuti kamu. Aku ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itu doanya ketika kita masuk kuburan, kita ziarah kubur seperti itu. Nah, kalau kemudian ini, maka pertanyaannya dalam rangka apa kemudian kita ziarah ke sana? Kalau kita ziarah ke sana untuk meningkatkan kesejahteraan tadi, urip tambah tentang misalkan banyak cara yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Contohnya apa? Contohnya dengan membaca dengan sering-sering membaca Al-Quran. Ya. Sering-sering membaca Al-Quran. Al-Quran itu bisa menyinari rumah kita. Insya Allah tentrem dengan membaca Al-Quran. Rajin-rajin membaca Al-Quran. Contoh apa lagi? Dengan banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Kalau kepengen dilancarkan semua urusannya, ya banyak-banyaklah bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Dan kemudian Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga.
Masalah gede mau dibikin tenang bisa. Masalah kecil mau dibikin geger, maka saking gampang. Tergantung kita nih mau menyikapi seperti apa. Oke. Ini contoh mungkin bapak ibu yang sudah pada kesepuhan, sudah banyak makan asam garam kehidupan, umpamanya hacilik, sehingga padu. Nah itu kan pasti ada. Setelah dipikir-pikir tahu wah gara-gara bisa gue kasih padu karo bojone kan gitu. Setelah sadar kan begitu. Jadi tergantung kita sebenarnya. Dengan masalah yang gede, masalah yang begitu besar, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, masalah ini Engkau yang memberikan, Engkau yang menakdirkan masalah ini ya Allah. Maka aku serahkan masalah ini kepada-Mu. Aku yakin Engkau yang memberikan masalah ini, Engkau pun juga yang akan memberikan jalan keluar. Insya Allah dengan begitu tenang. Ya, tenang. Tapi nek kemudian masalah kecil saja dibikin gede kayak nek orang gara-gara kae iki tanggane nyopai sing sebelah kanan, yo ora bakal jadi kayak gitu. Akhirnya standar sing disalah-salahna. Kayak iki ana wong rondap kaya iki pada jagunge pada mati kabeh kegawa angin kayak begitu nyari-nyari enggak tenang. Akhirnya dengan tetangga ketemu kalau tetangganya sing nyemprot mau jadi orang tegur sapa melengos begitu kan menjadi besar. Ini kembali lagi tergantung kepada cara pandang kita. Kalau kita semua kita kembalikan, kita meyakini bahwasanya Allah yang memberikan ujian, memberikan masalah, yang memberikan solusi, maka semuanya akan ada ini. Ada lagi? Nah, ini kita tinggal sedikit. Ada lagi yang disampaikan lagi? Ada ditanyakan? Anda sih kajian Allah? Baik, nah ini contoh doa itu kan adalah ibadah. Kemudian juga dengan ketika kita meyakini bahwasanya ibadah semata-mata hanya diperuntukkan dipersembahkan kepada Allah, maka inilah yang kemudian bisa mengantarkan kita masuk surga. Maka sebaliknya perbuatan syirik, perbuatan syirik ini yang nanti bisa menghalangi kita masuk surga. Nah, di sini dikatakan berdoa kepada selain Allah, baik berdoa kepada seorang nabi sekalipun, berdoa kepada seorang malaikat pun, berdoa kepada jin, apalagi berdoa kepada orang soleh, bukan kepada Allah. Misalkan, wahai penduduk ini, berikanlah ini secara tidak langsung seperti itu. Wahai orang soleh, berikan aku ketenangan. Ada yang mencampur adukan, wahai orang soleh, dia sudah mati, sudah wafat, mintakan ketenangan kepada Allah. Ini namanya wasilah. Ya. Nah, selain itu, ya contoh selain itu adalah menyembelih perintah. Tadi kan contoh doa, contoh yang lain menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Kita diperintahkan untuk menyembelih. Ketika ada perintah, maka menyembelih itu menjadi ibadah. Dan perintah itu pasti dicintai oleh Allah. Nah, apakah ada perintah yang kemudian apakah ada penyembelihan yang kemudian tidak dikhususkan kepada Allah, tidak diperuntukkan kepada Allah? Itu syirik apa tidak? Ketika penyembelihan itu tidak untuk Allah, syirik otomatis. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, dengan demikian termasuk syirik hukumnya seorang menyembelih untuk jin, jin Roro Kidul misalkan, jin yang dianggap penunggu pohon keramat, enggang tumono nek ora awes sesajen, mengko bisa celaka, kualat. Artinya apa? Diyakini bahwasanya ada penunggu di situ. Kalau penunggu manusia jelas, yang penunggu gak jelas berarti siapa kira-kira? Kan ada dua makhluk itu, minal jinnati wan nas. Malaikat gak mungkin, gak ada malaikat tugasnya menjaga pohon besar gitu. Otomatis jin. Penunggunya itu pastinya jin. Kalau diyakini orang penunggu, sing nunggu pasti jin. Apa kemudian di situ ada orang soleh? Enggak, orang soleh hidupnya mereka yang sudah wafat itu sudah tenang di alam kubur, dilapangkan kuburannya, diberikan nikmat kubur. Repot-repot teman jaga wit gede misalkan, jaga laut selatan misalnya, repot teman, mendingan di alam kubur mereka sudah di alam barzakh sudah luar biasa nikmatnya. Allah berikan kenikmatan orang soleh di sana. Gitu. Oke. Jadi kalau menyembelih entah itu ayam, entah itu wedhus, entah itu sapi, entah itu sekop, entah sikile kok, pokoknya sembelih itu disajikan untuk selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Oh, sudah jelas Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat, Allah. Maka ibadahnya ya hanya untuk Allah, jangan untuk yang lain. Ya? Termasuk bernazar, beristighosa, bersumpah, bertawakal, kemudian takut hanya kepada Allah. Takut apa? Takut misalkan takut kena kualat gitu ya. Jangan, takut hanya kepada Allah. Cinta hanya kepada Allah. Kemudian bersumpah, beristighosa seperti
hati, maka